Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu bersama-sama sekalipun masih melalui online. Kita belum bisa beribadah di gereja bersama-sama seperti kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Namun kita tetap bersukacita, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk bisa sekolah minggu sekalipun masih dari rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berdoa dulu yuk untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa sekolah minggu bersama-sama. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, berkati anak-anakmu sekolah minggu, Filia, Jetro, Jericho, Yoel, Yosua, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus memberikan sukacita untuk kami semua melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan yang baik telah memberikan hari yang baru, kasih yang baru, nafas buat kita semua, dan kita semua selalu dilindungi Tuhan. Pagi hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama yuk. Bapakku datang padamu, kita pujikan pujian ini. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita buka buku sekolah minggu pelajaran yang ke-3 dengan judul Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ada yang kasih Tuhan, kita baca bersama-sama yuk firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan
mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita belajar. Dahulu ada seorang yang baik hati, yang tulus, bernama Maria. Ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus, anak Allah, anak yang suci, bukan anak manusia biasa. Ia adalah anak Allah, Roh Kudus yang menaungi Maria sehingga ia hamil melahirkan Yesus, anak Allah, keturunan Daud. Hebat. Adik-adik yang kasih Tuhan, ketika malaikat Gabriel yang datang waktu itu mendatangi Maria, bagaimana reaksi Maria tadi? Ia terkejut. Hah? Ada malaikat, siapa dia? Saya diberi salam. Apa arti salam itu? Lalu malaikat tadi bilang, jangan takut Maria, kamu yang dipilih. Lalu bagaimana respon Maria waktu itu? Tentu saja dia kaget. Dia waktu itu belum bersuami, tiba-tiba harus mengandung. Dia bagaimana dengan penilaian orang-orang di sekitar dia? Namun satu hal yang kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini, bagaimana respon Maria waktu malaikat Gabriel mendatangi dia dan menyatakan bahwa Allah memilih dia untuk menjalankan sebuah tugas mulia, yaitu mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Bagaimana respon Maria tadi? Kita bisa lihat bersama-sama di ayat yang ke-38. Apa yang dikatakan oleh Maria? Bagaimana respon Maria menjawab perkataan dari malaikat Gabriel yang mendatangi dia? Kita baca sama-sama sekali lagi. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun Maria saat itu tidak tahu apa maksud kehendak Allah yang besar, yang mulia, namun dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang malaikat Gabriel sampaikan, utusan Allah, perintah Allah yang harus dilakukan oleh Maria. Hari ini, saat ini, kita semua juga akan dihadapkan dengan sebuah tugas dari Allah. Bagaimana Ibu Maria mendapatkan tugas mulia, kita anak-anak Tuhan,
kita juga pasti akan mendapat tugas yang diberikan oleh Allah. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon adik-adik kelas Indria ketika Tuhan bilang, Jericho harus membantu mama. Itu tugas anak. Itu juga tugas dari Allah. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan orang tua, kita juga mendengarkan perkataan Allah. Lalu kalau Allah memberi tugas kepada kita, bagaimana respon kita? Kita mau belajar seperti Maria kah? Atau kita sesuka diri kita sendiri? Kalau Maria tadi dibilang, jadilah padaku apa yang menurut perkataan Tuhan Allah tadi. Dia taat, dia bersedia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana respon kita? Seperti tadi, Jericho ayo membantu mamanya menyapu, membereskan mainan. Terus responnya gimana? Iya, seperti Maria, bersedia, taat, nurut. Karena orang tua adalah wakil dari Allah di dunia ini. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua, kita juga harus melakukan. Dan kita yakin, kita semua percaya, ketika kita nurut, kita taat, Tuhan Yesus yang di surga melihat. Dan pasti kita semua akan mendapatkan berkat yang berlimpah, berkat berupa kesehatan, sukacita, keberhasilan di dalam sekolah, bisa mencapai cita-cita, bisa meraih apa yang diinginkan, diberkati dengan makanan yang bergizi, pakaian yang bagus, rumah yang indah, yang bersih. Semua itu adalah berkat dari Tuhan yang akan Tuhan curahkan untuk anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita buka halaman kedua di lembar adik-adik. Yang pertama kita jawab bersama-sama ya. Tadi ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria, bagaimana respon Maria? Nah, itu ada 3 jawaban. Adik-adik pilih mana yang responnya Maria. 1, 2, 3. Yang mana? Iya, bersedia. Maria bersedia taat, nurut perkataan Allah melalui malaikat Gabriel. Di bawahnya kita kasih tanda centang juga ya adik-adik. Siapakah yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang dipakai oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas dari Allah? Siapa? Ada gambar laki-laki, papa ya itu ya, perempuan, lalu ada gambar kakak juga, ada gambar nenek. Kasih centang siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan? Semuanya. Jadi kita kasih centang semua ya. Gambar laki-laki, gambar perempuan, ada gambar kakak, ada gambar nenek-nenek. Kita kasih centang semua bahwa Tuhan Allah kita sanggup memakai semua orang untuk melakukan tugas pekerjaan Allah di dunia ini. Apa aja pekerjaan Allah di dunia ini ya? Memberitakan kasih Yesus, menolong sesama, rajin ke gereja, memberitakan firman Tuhan, suka berbagi, dan banyak lagi. Tidak juga ketinggalan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja, yaitu pelayanan. Adik-adik bisa ikut melayani di sekolah minggu. Ketika adik-adik nanti besar, adik-adik bisa bergabung menjadi guru sekolah minggu. Jadi adik-adik sudah bisa memberikan
pelajaran, mengajar bersama-sama dengan guru-guru yang ada, dengan kakak-kakak yang ada. Selagi kita masih kecil, kita belajar bersama-sama saat ini, menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin ibadah dahulu. Sekarang kalau nanti kita bisa bersama-sama melayani Tuhan, memimpin pujian, main musik, menari tamborin, mengedarkan kantong persembahan, menjadi penyambut jemaat, bahkan bisa menyampaikan firman Tuhan, belajar bersama-sama menjadi guru sekolah minggu. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, kita mau baca ayat hafalan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lukas pasal 1 ayat 38a. Sekali lagi, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lukas pasal 1 ayat 38a. Puji nama Tuhan. Adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita punya rumah yang bagus, kita makan makanan yang enak, kita ada bersama dengan keluarga yang saling mengasihi. Itu semua berkat Tuhan. Dan ketika kita beribadah pada Tuhan, saatnya kita juga memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan bisa dikumpulkan di rumah dahulu, atau nanti bisa dibawa ke gereja, dimasukkan amplop, diberi nama, diberi tulisan persembahan setelah minggu. Nanti dimasukkan aja di kotak persembahan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, bagaimana keteladanan Ibu Maria bagi kami yang taat, yang nurut sama kehendak Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan, nurut taat dengan kehendak Tuhan, menurut juga kepada orang tua kami sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Tuhan, berikan kesehatan, perlindungan, berikan mereka sukacita selalu di dalam sekolahnya, rajin belajar, nurut sama orang tua. Berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, perlindungan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, damai sejahtera tinggal di dalam keluarga mereka. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Genesaret. Berkati gereja kami, berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andi Wijaya bersama dengan keluarga. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, segera kami bangkit kembali untuk menjalani kehidupan new normal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, terima kasih ya buat waktunya kalian pagi hari ini. Semuanya sukacita beribadah bersama-sama sekalipun masih dari rumah. Terima kasih pada keluarga yang setia menemani adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Dan tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Pakai masker kalau harus bepergian. Sering cuci tangan, karena kuman, virus apapun segera mati setelah kita cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Menjauhi kerumunan, dan adik-adik tetap jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal. Terima kasih ya, kita akan ketemu lagi minggu depan.